Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Ade Febrian, NPT 21190001, kelas klimatologi 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral garis, yaitu teorema garis, untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan, terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu metode yang sering digunakan untuk menghitung integral, antara lain metode substitusi, integral parsial, dan pecahan parsial menurut Spiegel 1990, halaman 84-85. Di samping itu diperkenalkan adanya integral garis yang penyelesaiannya menggunakan integral rangkap 2 dengan metode berlainan. Dalam tulisan ini diuraikan teorema untuk menyelesaikan integral garis. Teorema tersebut adalah teorema Green yang ditemukan oleh Georg Green. Teori ini menjelaskan hubungan antara integral garis di sepanjang kurva atau kurva-kurva yang membentuk atau membangun sebuah daerah dominan atau membangun sebuah daerah atau domain dengan integral ganda atau double integral, atau integral permukaan yang diambil di daerah tersebut. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan bahwa permasalahan integral garis dapat diselesaikan dengan teorema Green dan demikian sebaliknya. Terdapat rumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu sesuai dengan latar belakang tersebut, yaitu bagaimana teorema Green itu. Yang kedua yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana teorema garis tersebut. Manfaat penulisan yaitu penulisan ini memiliki manfaat yaitu untuk memperluas pengetahuan tentang integral garis dengan teorema Green. Bab kedua itu bab pembahasan, yang dimana di sini ada pembahasan tentang teorema Green memiliki definisi, misalkan fungsi P, X, Y, dan Q, X, Y, suatu fungsi yang ditentukan harga tunggal dan kontinu dalam sebuah daerah sederhana, yaitu R yang dibatasi oleh kurva tertutup sederhana C, dan mempunyai turunan parsial pertama do P per do Y dan do Q per do X. Maka terdapat persamaan untuk teorema Green sebagai berikut. Integral tertutup kurva C, P dx ditambah Q dy sama dengan integral ganda R do Q per do X dikurang P do P per do Y dx dy. Untuk pembuktiannya, teorema Green tersebut sebagai berikut. Bahwa teorema Green tersebut berlaku untuk daerah khusus D dan kemudian akan diperluas untuk kasus yang umum. Misalkan D, X, Y Gx, Y besar sama dengan Gx dan Y kecil sama dengan Fx, di mana batas X besar sama dengan A dan kecil sama dengan B. Seperti pada gambar pertama, yaitu gambar ini. Atau D sama dengan X, Y, di mana Y besar sama dengan C dan kecil sama dengan D. Untuk Y bisa sama dengan D, di mana X besar sama dengan Y dan kecil sama dengan VY, seperti tampak pada gambar 2. Pada gambar 1, daerah dibatasi maka didapat persamaan integral tertutup V
kurva C M dx sama dengan integral kurva C1 M dx ditambah integral C2 M dx. Dan berikut ini adalah turunan dari persamaan tersebut. Pada gambar 2, dan daerah D dibatasi oleh kurva C yang terdiri dari busur C3 dan busur C4, yaitu pada ini. Yang berturut-turut persamaannya adalah X sama dengan UY dan X sama dengan VY, maka didapat persamaan sebagai berikut. Integral tertutup C N dx sama dengan integral busur C3 N dy ditambah integral C busur C4 N dy. Dan berikut adalah turunan dari rumus tersebut. Persamaan tersebut. Sehingga untuk daerah khusus D dibatasi oleh kurva C telah terbukti bahwa integral lipat 2D do N per do X dikurang do M per do Y dx dy sama dengan integral tertutup kurva C M dx ditambah N dy. Hasil ini dapat diperluas untuk seberang daerah D dengan cara membagi daerah D di atas daerah-daerah yang berhingga banyaknya D1, D2, D3, dan D seterusnya atau DK, yang masing-masing merupakan daerah sederhana, yaitu daerah yang batasnya hanya dipotong oleh setiap garis yang sejajar dengan sumbu X atau sumbu Y, paling banyak 2 titik potong. Selanjutnya, kita cukup menerapkan teorema yang telah dibuktikan tersebut pada tiap-tiap daerah sederhana, kemudian menambahkan hasil-hasil tersebut. Kemudian pada bab pembahasan yaitu terdapat contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini contoh soal yang pertama yaitu misalkan C adalah batas dari daerah segitiga yang titik sudutnya adalah 0,0, 1,2, dan 0,2. Hitunglah integral tertutup kurva C di mana fungsinya yaitu 4x,2y dx ditambah 2y dy dengan teorema Green. Penyelesaiannya sebagai berikut. M sama dengan 4x kuadrat y, maka do M per do y sama dengan 4x kuadrat. Dan N 2y, maka do N per do X didapat hasilnya 0. Sehingga hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan fungsi kurva C tersebut, dan di mana dimasukkan batas-batasnya, dan didapatlah hasil min 2/3. Contoh soal kedua yaitu ujilah teorema Green dalam bidang untuk integral tertutup kurva C di mana fungsinya 3x kuadrat dikurang 8y kuadrat dikali dx ditambah 4y kurang 6xy dy, di mana C adalah batas daerah yang didefinisikan oleh x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan x tambah y sama dengan 1. Penyelesaiannya sebagai berikut, di mana menggunakan persamaan do N per do X dikurang do M per do Y sama dengan 10Y. Lalu integral tertutup C 3x kuadrat dikurang 8y kuadrat dx ditambah 4y dikurang 6xy dy.
Dan untuk ini disubstitusikan langsung disubstitusikan ke dalam persamaan tersebut dan masukkan batasnya sehingga dia dapat 5/3. Contoh soal yang ketiga, dengan menggunakan teorema Green, tentukan integral tertutup C F R dr sepanjang lintasan C jika F sama dengan 2x kuadrat I dikurang 4xyj, di mana C sekeliling segi 4 dengan batas X besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 4, dan Y besar sama dengan 0 dan kecil sama dengan 1, dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam, seperti gambar berikut. Di mana F sama dengan 2x kuadrat I dikurang 4xyj. F1 didapat 3x kuadrat dan F2 didapat 4xy. Kemudian diturunkan terhadap F1 terhadap Y dan F2 terhadap Y. Maka didapat 0 dan min 4Y. Lalu disubstitusikan pada persamaan teorema Green. Maka didapat hasilnya min 8. Contoh soal berikutnya yaitu periksalah teorema Green pada bidang untuk integral C 2xy dikurang x kuadrat dx ditambah x tambah y kuadrat dy, di mana C adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan x. Seperti gambar berikut. Penyelesaiannya yaitu dengan memasukkan turunan pertama dari fungsi kurva C tersebut, lalu disubstitusikan kepada persamaan teorema Green, sehingga didapat hasilnya 1/30. Dan berikut contoh soal lainnya. Pada bab ketiga, yaitu bab penutup, terdapat kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan teorema Green memiliki keunggulan yang lebih cepat dan tepat dibandingkan cara langsung. Namun juga kelemahannya yaitu kita harus terampil mencari turunan parsial pertama dari P dan Q. Dan terdapat di bab penutup daftar pustaka sebagai berikut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.